Pada kesempatan kali ini, tim Radar Solo TV berkesempatan mengunjungi Panti Jati Adulam Ministry. Panti yang berada di Pasar Kliwon Solo ini menaungi para pengidap gangguan jiwa. Kalau kita melayani dengan kasih, dengan kita rangkul mereka, dan kita kasih sayang mereka, sebenarnya mengerti mereka bahwa saya ini dikasihi, disayang. Ya kita harus mengerti bahwa mereka itu ya cara pikir juga udah beda, jadi pola hidup mereka juga beda. Jadi ya anak-anak kita juga harus bagaimana mendidik mereka itu, gak seperti di sekolah-sekolah normal kita mendidik, beda. Terima kasih, nama saya Robert Nadeak, asli dari Sumatera Utara, umur 47. Saya di tempat ini, di lembaga ini sebagai pembina untuk memimpin untuk Panti Jati Adulam Ministry ini. Dulu kita tahun 2007 ada di Teluan, di desa. Di belakangnya Teluan itu ada di satu desa di situ. Baru kita pindah di Pulau Karto di Bugel, ya itu loh. Kita tinggal di sana dan juga terus pindah lagi ke Bendosari di Mojorejo. Setelah itu pindah lagi ke Solo ini di Kusumo di Lagan. Yang pertama alasannya kita pindah, kita dari habis kontrakan tidak bisa diperpanjang. Pindah lagi di suatu tempat karena kontrakannya terlalu banyak, bukan terlalu banyak, anak-anak binaan semakin banyak, kontrakannya tidak bisa lagi diperpanjang karena lokasinya terlalu kecil, karena anak-anak binaan pada waktu itu sudah mulai banyak, ada sekitar 40 orang. Jadi kita harus pindah, dan di satu kampung yang sangat minim, jadi kadang ada benturan-benturan dari warga, benturan-benturan dari masyarakat, jadi seolah-olah jadi kita tidak bisa lagi memperpanjang kontrakan. Setelah itu kita berpikirlah membeli sebidang tanah, jadi pindahlah kita ke Bendosari di satu desa di Mojorejo, Dusun Masan. Tapi sebenarnya dari warga itu welcome kepada kita sebenarnya, tapi karena ada isu ini, jadi banyak yang perlu. Jadi kadang-kadang namanya pun desa itu ya terpengaruh dengan satu orang yang sangat terpengaruh di kota itu, di desa itu ikut-ikutan. Awalnya kita dulu, saya dengan teman ada 3 orang, kita buka panti ini karena basic kami yang 3 orang ini memang dari panti. Kita keluar dari panti, kita ngobrol-ngobrol dengan di warung hek, dengan makan di nasi kucing, ya itu muncul ide. Kita kan dari panti, kenapa kita nggak buka lembaga saja? Jadi disitulah awalnya di tahun 2007, disitulah muncul, kita ngomong-ngomong sederhana, ngomong-ngomong di warung kopi, kita lebih ngomong-ngomong, timbullah ide itu tahun 2007 di bulan 7. Itu dulu awalnya. Jadi bulan 8 mulailah kita buka panti itu, kita ambil dari jalan. Jadi nama panti itu dulu Wisma Sion dulu, itu ya hanya nama aja lah, jadi bolehlah Wisma Sion. Jadi itu ada 2-3 orang yang kita layani, ada yang di Pasung, ada yang dari gunung. Jadi kita ambil dari sana, dan juga ada yang di jalan-jalan karena orang-orang mengganggu, udah kewalahan orang tuanya, kita binalah di satu tempat, di satu rumah yang kecil. Ya itulah awalnya dulu kami membuka panti rehabilitasi mental yang namanya Wisma Sion. Tahun 2008, jadi sudah makin banyak anak-anak binaan kita, ada sekitar 20-30. Tahun 2009 kita bukalah namanya Panti Jati Adulam Ministry. Jadi lembaga kita daftarkanlah di Dinas Sosial di Sukoharjo, dan kita daftarkan lagi di Humham di Jakarta. Jadi lembaga kita itu di tahun 2009
dan terus sampai sekarang. Saya tahu arti dari Aji Adulam Ministry itu. Ya sebenarnya kalau jati itu kan kata jati itu kan setia, itu kan kata saya kan setia. Kalau adulam itu memang itu identik dengan dari bahasa dari Timur Tengah, dari sana itu gua adulam itu waktu ada Raja Daud ada di gua adulam, dia melayani orang-orang yang putus harapan, ada yang kejar-kejar utang piutang, ada yang bermasalah. Itulah di gua itu ada orang-orang yang bermasalah. Jadi adulam itu tempat pelayanan. Nah, jadi kalau ministry itu kan melayani. Jadi kita kan ada di adulam itu melayani dengan setialah, kita rangkul mereka dengan kasih. Itulah artinya jati adulam ministry. Saya tanya Tuhan maumu sih apa sih yang Tuhan inginkan untuk melayani seperti ini? Jadi sedangkan istri kan dia kan pengajar, dia kan bahasa Inggris, guru. Jadi kan untuk seperti ini kan kita harus full untuk melayani seperti ini. Jadi bukan lembaga ini kan banyak proses lah, tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 4 tahun pergumulannya. Ya memang itulah panggilan Tuhan. Emang dulu waktu mudanya istri saya itu dia di Solo. Dia berdoa bahwa kamu tinggal di Solo saja. Itu yang pertama. Dia ada penglihatan itu. Yang kedua bahwa dia akan dikatakan akan menjadi ibu banyak orang. Jadi dari masa mudanya pun ternyata sudah ada panggilan itu, tapi kita tidak menghiraukan panggilan itu. Jadi baru kita sadar setelah kita ada buka panti ini, baru kita menyadari bahwa kita akan disebut ibu banyak orang gitu. Sebenarnya di mata masyarakat sih orang seperti ini kan ya menakutkan sebenarnya, kan itu seram sebenarnya. Tapi itulah yang perlu kita harus gagas kepada masyarakat, bahwa melayani orang seperti ini tidak menakutkan sebenarnya. Kalau kita melayani dengan kasih, dengan kita rangkul mereka, dan kita kasih sayang mereka, sebenarnya mengerti mereka bahwa saya ini dikasihi, disayang. Sebenarnya sama seperti kita kok mereka ini. Mereka kan manusia yang butuh kasih sayang, karena ya kita harus mengerti bahwa mereka itu ya cara pikir itu udah beda, jadi pola hidup mereka juga beda. Jadi ya anak-anak kita juga harus bagaimana mendidik mereka itu, guys, seperti di sekolah-sekolah normal kita mendidik beda. Jadi pendidikan kita seperti anak-anak. Jadi hidup mereka itu ya kita harus bisa bergaul dengan mereka dengan kasih sayang. Itulah membuat mereka itu bisa tenang, bisa sukacita. Jadi pemandangan kita kalau kita lihat di luar sana, orang-orang OGJT itu di luar sana itu kadang kita menyindir, takut daripada saya diganggu. Jadi sebenarnya tidak. Mereka itu kalau kita kasih sayang, mereka akan manut. Kalau kita rangkul mereka, pasti mereka mengerti. Jadi intinya sama dengan kita, seperti kita manusia utuhnya. Ya intinya harapannya saya dengan istri kami sudah berkomitmen seumur hidup kami ya mengabdi di sini. Ya udah itu udah komitmen. Jadi kami sampai kapanpun, sampai lewat hidup kami melayani tempat ini, karena udah kita komitmen sih, kita sudah sungguh-sungguh. Ya tapi nanti pun kalau kita nanti tua, nanti siapa penggantinya, nanti penerus-penerusnya ini kita dorong mereka untuk terus panti ini tetap jaya untuk seumur hidupnya, itu aja. Marilah kita ya bersama-sama merangkul mereka dari pihak swasta, pihak pemerintah, pihak dermawan pun yang ingin mau melihat orang-orang seperti ini. Janganlah kita menganggap bahwa mereka itu sebelah mata. Tapi kita sebagai manusia, makhluk hidup yang diciptakan, yang sosial, ya marilah kita saling memperhatikan. Memang kerinduan kami sih ya pemerintah lebih lagi untuk memperhatikan panti-panti swasta.